Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara Zoom di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza matal insan, wa fi riwayah idza mata ibnu adam yang qata'a amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita tentu ingin bersyukur ya, mengucapkan selalu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya kita masih diberikan nafas, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan tentunya untuk bersama-sama di malam hari ini meluangkan waktu kita ya, menyempatkan waktu kita untuk ikut dalam acara kajian wakaf peradaban ya. Yang mana kajian ini alhamdulillah sudah kita jalankan lebih kurang 1 tahun ya, ini masuk ke tahun kedua, yang mana dalam setiap minggu insya Allah kita akan sama-sama ya menyemangati diri kita, sama-sama akan memotivasi diri kita ya, menguatkan diri kita untuk bagaimana kita bisa memahami wakaf, kemudian kita menjadikan wakaf ini sebagai satu-satunya mungkin harapan kita ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat kita tidak punya kesempatan beramal, tidak punya waktu lagi ya. Kenapa? Karena kita sudah berada dalam kubur. Mudah-mudahan bekal kita di malam hari ini ya, kajian-kajian wakaf yang kita ikuti yang itu ya, karena berkali-kali mungkin kita dengar ya, akhirnya kita terbuka hati kita, akhirnya kita bersemangat ya untuk punya amal jariah ya. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah kita semua ya, yang malam hari ini hadir ya. Untuk apa? Untuk sama-sama kita mengingat kematian tentunya ya, dan kita mempersiapkan bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat, masih diberikan umur, tentu ya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan hari di mana kita akan berpisah ya, hari di mana kita akan meninggalkan dunia. Mudah-mudahan kita bisa husnul khatimah semua ya, dan memiliki bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi agung kita, teladan kita, ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan juga mendapatkan al-haud, mendapatkan telaga Rasulullah SAW ya, di saat kita akan melewati sirat ya, di padang mahsyar ya, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama para nabi, para syuhada, dan tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, alhamdulillah ya, ada 71 orang yang hari ini sudah ada di dalam Zoom ya. Sekali lagi saya mengucapkan ya, jazakumullah khairan katsiran ya, kami dari sahabat Kuantum Wakaf yang bermitra dengan beberapa nazir wakaf ya, di antaranya nazir wakaf IKADI ya, nazir wakaf Global Wakaf, nazir wakaf ya Kesma, nazir wakaf juga Kampung Mafirah ya, dan tentu beberapa nazir wakaf lain seperti Inisiatif Wakaf ya, Al-Azhar, dan Tauhidul Wafa tentunya. Alhamdulillah di malam hari ini kita ingin membahas satu tema ya, dengan tema yang menarik sekali, yaitu bagaimana kita bisa menjadikan wakaf ini sebagai gaya hidup ya, gaya hidup. Tentu obrolannya ya, atau kesukaannya ya, atau kebiasaannya ya adalah berwakaf. Nah, ini kan satu tema yang tidak mudah tentunya ya, tidak mudah. Karena kenapa? Ya, karena wakaf ini adalah sesuatu yang mana dalam pikiran kita adalah kita bisa selalu berbagi ya, selalu memberi ya, selalu berkontribusi untuk umat ya. Artinya ada selalu harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat. Nah, bagaimana bisa menjadikan wakaf ini ya suatu gaya hidup ya, sebuah kesenangan ya, sebuah kenikmatan ya, yang selalu kita lakukan ya. Karena untuk sampai pada titik di situ ya, bagaimana nikmatnya Utsman bin Affan ya,
ketika ada panggilan-panggilan kebaikan, santai aja gitu ya. Berapa ya Rasulullah ya? Di mana tempatnya ya? Saya sumbang sekian ya. Saya berikan sekian ya. Begitu juga para sahabat-sahabat yang lain ya, ketika dapat panggilan Rasulullah ya, Abdurrahman bin Auf, Thalha, Sa'd bin Abi Waqqas ya. Mereka semua Masya Allah ya, ringan untuk bagaimana apa yang mereka miliki dari harta mereka ya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sangat ringan sekali. Karena apa? Karena mereka sudah menjadikan wakaf ini sebagai gaya hidup mereka ya. Dan mereka tahu tujuan akhirnya ya. Nah, untuk itulah bagaimana kita malam hari ini coba memahami kembali tentang wakaf ya, sehingga ada sesuatu di hati kita yang terasa berat mungkin ketika kita berpikir kita harus berwakaf untuk kebutuhan sehari-hari aja, ini sepertinya berat gitu ya, untuk anak sekolah dan lain sebagainya, dan itu seringkali memang kita temui di lapangan gitu ya, ketika kita mengajak umat untuk berwakaf. Untuk itu mari saya akan share materi kita di malam hari ini, mudah-mudahan dengan adanya slide yang Bapak Ibu bisa lihat di malam hari ini ya, insya Allah bisa membantu ya, memudahkan untuk memahami ya penjelasan kami di malam hari ini tentang apa sih sebenarnya wakaf itu ya, dan bagaimana menjadikan wakaf sebagai lifestyle kita, kehidupan kita, gaya hidup kita. Baik, tema malam hari ini kita ambil yaitu tentang wakaf sebagai lifestyle ya, dan insya Allah nanti di sesi terakhir ya, sebelum saya tutup, kita akan ada testimoni ya dari salah seorang wakif kita ya, Ibu Wiyanda ya, yang ada di Ibu Wiyanda Pontianak ya, Ibu Wiyanda ya, yang alhamdulillah ya datang ke Jakarta untuk berwakaf. Nilai wakafnya juga cukup besar sekali ya, sekitar 400 juta ya, dan alhamdulillah dengan program ini kita bisa berwakaf optimal untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk umat tentunya. Baik, mengawali ya, tentu kita paham ya dan pernah mendengar ya istilah wakaf ya, dan tahu insya Allah ya dengan perbedaan antara wakaf ya, infak, sedekah ya. Tentu wakaf ada keistimewaannya ya. Kenapa? Karena memang wakaf ini ya, salah satu keistimewaannya adalah bagaimana ya harta yang kita berikan itu ya maslahatnya, manfaatnya untuk masa yang lebih lama ya, atau untuk jangka waktu tertentu ya. Yang mana dengan harta yang kita berikan atau wakaf yang kita berikan ya, atau sesuatu yang menjadi wakaf tersebut ya, keperluannya adalah untuk kemaslahatan umat ya. Menjadikan apa yang dimiliki yang Allah titipkan kepada kita ya untuk kemaslahatan umat, untuk umat. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa sekali ya, bagaimana menjadikan harta yang Allah titipkan itu kemaslahatan untuk umat ya, sesuai dengan syariat tentunya. Artinya apa ya, penyerahan harta yang Allah berikan untuk kita ada orang tadi ya, kemaslahatannya adalah untuk umat. Baik, saya mute dulu ya, mohon teman-teman mungkin yang ini ya yang menyala orangnya. Baik, nah yang kedua adalah ya, tentu wakaf tidak sama ya dengan kita sedekah biasa ya. Karena wakaf adalah istimewa ya, sedekah yang ultimate, sedekah yang abadi ya, yang kekal abadi. Namun wakaf juga punya rukun tentu yang membedakannya ya. Nah, yang pertama adalah disebut dengan al-muwaqif ya, atau wakif, itu orang yang melakukan wakaf, orang yang berwakaf. Yang kedua adalah mauquf ya, hartanya yang diwakafkan ya. Apa hartanya ya, tergantung ya, kita bisa dalam bentuk uang ya, atau wakaf melalui uang ya, atau wakaf uang atau wakaf produktif. Nah, istilah-istilah ini bisa kita kaji ya, kita pelajari dalam sesi berikutnya. Kemudian namanya mauquf alaih, yaitu ya manfaat wakaf ini diperuntukkan untuk apa ya. Apakah kita ingin menjadikan wakaf ini sebagai sarana masjid ya, buat rumah sakit, buat duafa, buat anak yatim ya, ataupun menjadi wakaf pendidikan dan dakwah. Nah, ini bagaimana peruntukannya kita sampaikan ya, kita ikrarkan, kita nyatakan ya peruntukannya untuk apa. Maka ada namanya istilahnya ikrar wakaf atau sirot ya, sebuah pernyataan dengan lisan ya, ataupun dengan tulisan, ataupun dengan isyarat bahwa kita yang apa yang kita punya ini kita niatkan ya, kita ikrarkan untuk menjadi wakaf. Nah, wakafnya mauquf alaihnya terserah kembali kepada keinginan kita masing-masing ya. Kemudian ditambah dengan namanya nazir wakaf. Kenapa adanya penting nazir wakaf? Karena nazir wakaf ini berfungsi untuk menjaga ya keabadian wakaf tersebut ya, sehingga maslahatnya, manfaatnya ya bisa terus berjalan ya, sehingga kita yang berwakaf bisa terus mendapatkan pahala jariah tentunya. Nah, itu disebut dengan rukun wakaf. Baik. Nah, untuk menyegarkan kembali ya, mungkin malam hari ini juga banyak
pertanyaan ya dari yang hadir ya ataupun mungkin yang baru pertama kali ikut Zoom wakaf ini, apa pentingnya sih ngobrolin wakaf ya? Mungkin Bapak Ibu semua yang sering kami undang ya, setiap minggu kami kirim pesan melalui WA untuk mengundang Bapak Ibu hadir dalam acara Zoom wakaf ya. Apa pentingnya kita bicara wakaf ya? Ya saya kan masih muda, ya saya kan masih jauh lah dari apa namanya jatah umur saya masih panjang insya Allah gitu ya. Apa pentingnya saya ngobrolin wakaf ya? Wakaf nanti dulu deh ya. Saya masih punya banyak tanggung jawab nih. Anak-anak saya ada 3 ya, atau ada 4 belum sekolah ya. Ada kebutuhan lain nih, saya belum haji, saya belum umroh, saya ada utang ya, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali memang ya kendalanya ketika kita ingin berwakaf itu ya, mikirin yang lain. Nah ini nih ya, antara kita pengen punya amal jariah wakaf, tapi kita merasa bahwa ada kebutuhan lain yang lebih penting ketimbang wakaf ya. Ada target lain ya, ada urusan lain yang lebih penting ya untuk kita kerjakan terlebih dahulu, untuk kita lakukan terlebih dahulu, untuk kita prioritaskan terlebih dahulu ketimbang wakaf ini. Nah, ini coba malam ini kita sama-sama renungkan kembali dan sama-sama coba kita lihat kembali dengan dalam gitu ya. Apakah seperti itu ya? Apakah wakaf itu wajar kita tempatkan di nomor sekian gitu ya? Kenapa saya harus berwakaf ya? Ini pertanyaan yang sangat sering dan banyak sekali muncul gitu ya. Ketika kita melakukan coba edukasi ataupun mungkin kita ngobrol tentang wakaf. Wakaf itu kan sunnah ya. Sunnah kan bukan suatu hal yang harus saya lakukan. Boleh saya lakukan dan boleh tidak boleh saya lakukan ya. Kalau saya lakukan ya saya akan dapat pahala. Kalau tidak saya lakukan ya kan saya tidak berdosa gitu ya. Karena itu kan nggak wajib ya, dan Allah nggak membebani hambanya di luar kemampuannya. Nah ini ungkapannya seperti itu. Wakaf itu nggak penting ya, banyak kali penting ya. Aduh saya belum mampu lah sekarang, belum kepikiran ya. Nah wakaf itu kan harus dalam bentuk tanah dan bangunan ya, atau bentuk tanah kuburan ya, atau bentuk madrasah ya, dan seperti itu ya. Wakaf itu kan mahal, saya belum ada dananya. Nah ini beberapa ya ungkapan ketika kita berbicara tentang wakaf ya. Mudah-mudahan hal-hal ini ya yang mungkin terbersit dalam pikiran kita, dalam benak kita ya, bisa kita lihat lebih dalam lagi ya, seberapa penting ya kita harus punya wakaf. Nah, ini gambarannya ya, ini cukup menarik ya. Berapa umur umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Saya coba ambil pena dulu ya, untuk menggambarkan umur umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, saya balik lagi ke yang tadi ya. Berapa umur umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Ya, dalam sebuah hadis disampaikan dalam hadis Tirmizi ya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku kata Rasulullah SAW antara ya 60 tahun sampai 70 tahun ya. Dan aqalluhum ya man yatajawazu dzalika ya. Sedikit yang melebihi umur itu ya, umur 70 itu sedikit walaupun ada. Nah, ini memberikan gambaran begini Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini. Ini kan dalam slide ini kita lihat ya, dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, ya, kemudian juga mulai kuliah, ya, mulai bekerja, mulai menikah, punya anak lagi, ya, kemudian kita mulai menikmati masa pensiun, ya, dan akhirnya, ya, ujung-ujungnya adalah seperti ini. Ya, fase perjalanan kita pada umumnya, ya, seperti ini. Tapi apakah memang seperti ini? Tentu juga tidak, ya. Dalam perjalanannya kan orang yang meninggal tidak harus 70 ya, tidak harus melewati masa 60. Yang di bawah 60, 50 pun juga Allah panggil ya, karena memang kita nggak pernah tahu usia kita sampai di mana. Tapi intinya semua orang pun pasti akan yang namanya ya sampai pada ajalnya, kita akan meninggal dunia. Nah, ini saya ingin memberikan sebuah gambaran ya tentang perjalanan kehidupan kita. Apakah setelah kita meninggal dunia ya perjalanan itu hanya sampai di situ ya, atau masih ada perjalanan lainnya gitu ya. Baik. Ini kalau kita lihat ya, ini saya ingin menggambarkan terlebih dahulu ya, bahwa setelah kita meninggal dunia ternyata ya itu masih ada perjalanan lain ya. Anggaplah di sini kita sudah dikuburkan ya. Almarhum Dzul Hamdi umpama. Almarhum kita semua yang hadir malam hari ini akan menjadi
orang menyebut kita almarhum ya, dan almarhumah. Nah, ternyata perjalanan kita setelah ini ada lagi yang namanya kita menanti ya, menanti masa yang panjang, yaitu menanti yang namanya yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat, di mana di hari ini ya, hari kehancuran umat manusia semuanya, alam semesta ini akan hancur ya. Apakah tanda-tandanya sudah ada ya? Mungkin ya, adanya perang dunia ketiga ini ya, yang kata beberapa pengamat adalah salah satu tanda ya, malhama al-kubra, salah satu tanda sudah dekatnya hari kiamat ya. Ya, dengan adanya bom nuklir dan lain sebagainya, itu adalah tanda-tanda ya, tanda-tanda merupakan bagian dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Yang mana kita semua akan meninggal dunia ya, akan melewati fase hari kiamat ya, kalau kita mungkin masih diberikan umur pada waktu itu. Nah, setelah itu masih ada fase berikutnya yang disebut dengan al-ba'ts atau yaumul ba'ts ya, summa tub'atsun ya, hari dibangkitkan. Pada hari ini semua umat ya, di zaman Rasulullah ya, sampai Nabi Adam, zaman Nabi Adam sampai akhir zaman ya, akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Auratan hufatan ya, aurat ya, auratnya terlihat telanjang ya, kemudian juga hufatan, tidak pakai sendal ya, ngeker. Maka dalam sebuah hadis, istri Rasulullah Aisyah pernah komen ya, pernah bertanya, ya Rasulullah, pada waktu itu apakah mereka tidak saling lihat satu sama lainnya antara laki dan perempuan? Kata Rasulullah SAW, pada waktu itu ya, di masa itu urusannya lebih besar daripada harus memikirkan hal itu, gitu ya. Ini hari kebangkitan. Nah, di hari kebangkitan ini ya, setelah itu semua umat manusia akan dikumpulkan di namanya ya al-mahsyar atau padang mahsyar. Nah, pada hari inilah kita semua akan menanti, menunggu ya, dikumpulkan semua umat ya, dalam keadaan matahari dekat dengan kepala kita ya, kepanasan ya, dan banyak yang tenggelam karena keringatnya. Nah, setelah ini ada yang namanya ya asy-syafa'ah. Ini mudah-mudahan kita mendapatkan ya syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, setelah itu ada yang namanya ya, kita akan di al-hisab, yaitu dihitung ya, dihitung amal kita, dihitung dosa kita, dihitung perbuatan-perbuatan kita ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun akan dilihat ya, sebesar apapun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sekecil apapun juga semuanya akan mendapatkan ganjarannya ya, akan dihitung. Kemudian ya, setelah dihitung kita akan utiya kitabahu ya, faman utiya kitabahu biyamini ya, yaitu semua kita akan diberikan catatan amal itu ya, akan diberikan yang namanya catatan amal kebaikan ya, yaitu semua orang akan melihat catatan amalnya. Nah, maka disinilah banyak yang nggak mau lihat rapotnya ya. Ya laitani lam uta kitabiyah, wahai Allah Tuhanku, sekiranya aku tidak melihat catatan amalku. Kenapa? Malu ya, malu, semuanya dosa, malu, semuanya maksiat, malu, semuanya ya minus ya, belum lagi apa namanya, menzalimi orang yang pahala kita diambil, dosa kita ditimpukan dan seterusnya ya. Maka banyak yang tidak ingin melihat catatan amalnya. Namun tidak ada kesempatan ya, karena semuanya akan nanti ditimbang ya, disebut dengan al-mizan ya, akan ditimbang amal itu. Nah, kita bicara wakaf Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, karena ini perjalanan kita masih panjang ya. Coba kita renungkan di malam hari ini, saat kita meninggal dunia ya, meninggal dunia tidak punya satu kesempatan, tidak punya satu amal yang spesial ya, tidak punya wakaf, tidak punya 3 hal yang menambah berat amal kita. Anak yang solih juga, anak kita ya umurnya juga terbatas, dan wallahu alam apakah bisa mendoakan kita selalu. Kemudian yang kata Rasulullah yang kedua apa? Ilmu yuntafa'u, ini harapan kita ya. Tapi namanya ilmu juga ada batasnya juga ya. Ilmu berkembang ya. Kalau ilmu agama yang dipakai untuk ibadah dan sholat seterusnya, ketika kita mengajarkan ilmu tersebut, insya Allah dapat pahala ya. Tapi ya, kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana? Nah, maka kita perlu mensupport thalabatul ilm, ya, artinya membantu lembaga-lembaga pendidikan, ya, membantu lembaga-lembaga dakwah, ya, pesantren. Kita berwakaf di sana, sehingga mudah-mudahan dengan itu orang-orang yang belajar di sana, ya, kita mendapatkan pahala jariahnya, ya. Nah, maka kita bicara wakaf hari ini, ya, sebelum kematian kita, ya, sebelum datangnya ajal kita, ya, kita itu butuh sekali namanya wakaf. Karena kenapa ini? Ya, saat nanti kita dihisab, ya, dihitung oleh Allah amal kita, diberikan catatan amal kita ya, utiyah ya, di sini kurang ya, utiyah.
ya, kemudian ditimbang al-mizan, ya, maka adanya wakaf ini akan menambah amal kita, ya, akan menambah terus berat amal kita. Nah, masalahnya kalau kita meninggal kemarin, ya, kemarin kita meninggal atau seminggu yang lalu kita meninggal, kira-kira kalau kita renungkan, bekal apa yang sudah kita siapkan, ya, untuk nanti kita menghadapi sebuah proses perjalanan panjang ini. Anggaplah kita bayangkan seminggu lalu kita udah meninggal disebut almarhum fulan, ya, almarhum Zulhamdi Muhammad Sa'ad, ya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu orang lupa sama kita, ya. Sebulan orang udah nggak ingat lagi sama kita, ya. Minggu-minggu pertama awal-awal pertama mungkin banyak yang mengucapkan, ya, ucapan bela sungkawa, doa, ya, apa namanya, media sosial kita mungkin penuh, ya, dengan ucapan innalillahi untuk berduka cita, ya, kemudian didoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ya. Berapa lama bertahan? Sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, seminggu, sebulan, ya. Kemudian kita dilupakan. Pada saat itulah penyesalan datang, ya. Penyesalan yang tak mungkin lagi bisa dikembalikan, ya. Maka Al-Qur'an menyatakan, ya, ya laitani, apa namanya? Laula akhartani, kalau sekiranya engkau masih berikan kesempatan sekejap lagi, sebentar lagi, ila ajalin qarib, sedikit waktu lagi, fa asaddaqa, maka aku pasti akan bersedekah, ya. Bukan beribadah salat, bukan melakukan haji, umroh, apalagi umroh sudah bisa sekarang, ya, tapi ingin lakukan sedekah. Nah, inilah pentingnya kita bicara wakaf hari ini. Bagaimana kita menjadikan wakaf ini lifestyle kita, karena siapapun kita, ya, yang hari ini hadir, ya, yang hari ini mendengarkan Zoom wakaf ini, ya, tidak ada satu orang pun yang tidak membutuhkan wakaf ini. Karena kenapa? Ketika kita di mizan ini, ya, ditimbang amal kita ini, ya, antara amal, ya, anggaplah ini mizan, ya, gambarnya, ya, antara amal kita dan dosa kita, ya. Kira-kira hari ini siapa yang sudah yakin, ya, bahwa catatan amalnya, ya, sudah lebih berat daripada dosanya, ya. Nah, karena kita semua, saya yakin dan sangat percaya tidak ada satu orang pun yang yakin bahwa amalnya telah lebih banyak daripada dosanya, ya. Ibadah kita standar, ya. Belum lagi kemalasan yang banyak, dosa dan maksiat yang seterusnya. Maka tidak ada satu orang pun yang tidak butuh namanya wakaf, ya. Pandangan kita tentang wakaf harus diubah, ya. Bahwa wakaf itu kebutuhan, ya, bukan lagi sunnah, ya. Pemahaman sunnah ini cukup menjebak sebenarnya, karena para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah membeda-bedakan pada hakikatnya, ya, walaupun memang ada hukumnya, ya, ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Tetapi bagi mereka namanya diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya, diperintahkan Allah, ya, dianjurkan dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam hadis, ya, mereka lakukan tanpa harus bertanya dulu, ya, ini sunnah kan, ya. Oh, kalau sunnah nggak perlu dilakukan. Nah, ini zaman sekarang banyak masyarakat kita, ya, bahkan kita, ya, aduh, ini kan kayaknya masih bisa ditunda deh, ya, ini kan nggak terlalu penting, nggak wajib, gitu. Nah, jadi, ya, bagaimana, memang nggak wajib, tapi bekal apa nih ketika kita meninggal dunia di sini yang telah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ditimbang amal kita, ya, yang rapotnya masih merah itu, tidak punya satu amalan spesial yang menambah amal kita, maka di sinilah penyesalan yang sungguh sangat luar biasa sekali, gitu, ya. Maka kita bicara wakaf hari ini kita sangat penting, karena kenapa, ya? Karena kita semua membutuhkan yang namanya wakaf. Nah, setelah dari al-mizan, ya, kita akan melewati lagi yang namanya, ya, akan mendapatkan namanya al-haud, ya, al-haud, yaitu telaga, ya. Barang siapa yang diberikan Rasulullah SAW air telaganya, ya, la yazma'u abadan, tidak haus selama-lamanya, ya, karena telah mendapatkan air telaga Rasulullah SAW yang akan dari raudhah, ya. Kemudian setelah itu kemana, ya, melewati sirat, ya, as-sirat, yaitu jembatan menuju kemana, ya, menuju ke surga Allah Subhanahu Wa Taala, al-jannah, ya, atau an-nar, ya, ke neraka. Nauzubillah, ya, kalau ternyata kita, ya, jalan kita, ya, yang harusnya kita bisa selamat menuju surga, ternyata kita harus dilemparkan ke jurang api neraka. Nah, nauzubillah min zalik, maka semua kita, ya, perlu berbekal, ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bertanam, bercocok tanam untuk akhirat, ya. Wa khairul budhuril yaum al-waqaf, itu ungkapannya. Dan sebaik-baiknya bibit yang ditanam di dunia ini adalah al-waqaf, adalah wakaf, ya. Wakaf sangat penting dalam kehidupan kita, ya, karena kita sangat butuh yang namanya, ya,
pemberat timbangan amal, penambah amal kita karena kita jauh dari sempurna. Nah, kalau ada pilihan kita ya pengen bangun masjid ya bisa bangun pesantren, kira-kira kita mau wakafnya buat siapa aja ya, atau bisa bangun sumur ya, kita rencana buat wakaf buat siapa aja ya. Tentu ya kalau ada pilihan kita mau bangun masjid sebesar-besarnya, setuju nggak Bapak Ibu semua ya. Kalau ada uang kita pengen membangun sumur yang buat para orang yang membutuhkan air ya, menyumbang pesantren A, pesantren B, pesantren C ya, yang banyak yang membutuhkan gedung ya, membutuhkan biaya untuk ruang belajar, untuk asrama ya, untuk masjidnya ya, pasti kita akan berlomba-lomba. Nah, bagaimana kita menjadikan wakaf ini sebagai gaya hidup gitu ya. Oh, lembaga ini belum saya support. Oh, lembaga ini belum saya bantu. Oh, saya belum berwakaf ke sini. Oh, saya belum berwakaf ke lembaga itu. Nah, ya, jadi berpikirnya bukan sisa. Saya pengen wakaf, tapi yang kecil berapa? Ya, saya pengen berwakaf, yang kecil berapa? Ya, padahal Allah SWT sudah kasih nikmat karunia begitu besar. Oksigen saja pada waktu pandemi Covid kemarin ya, harga oksigen aja itu luar biasa, 1 jam, 2 jam habis, 3 jam habis. Ya, itu harganya puluhan juta dikali umur kita. Ya, beberapa 365 hari dikali sekian tahun, itu udah berapa triliun ya, harganya. Ya, sedangkan untuk berwakaf kadangkala ya kita masih berpikirnya nanti dulu lah ya, masih banyak kebutuhan lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di malam hari ini bisa bermanfaat ya. Nah, apa pentingnya kita mengingat kematian ya? Pertama ya, kita bicara tentang kematian karena kita semua pada hakikatnya ya adalah akan menuju ke sana. Mengingat kematian itu ternyata adalah bagian dari ibadah gitu ya. Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum. Pasti kematian itu sungguh ya. Kematian itu akan datang menemuimu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kalian akan ya dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui hal yang gaib dan hal yang nampak, yang nyata ya. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka akan dikabarkan, akan diberitakan kepada apa yang telah kalian lakukan ya. Jadi lari dari kematian ya tidak akan bisa ya. Maka mengingat kematian itu kata Rasulullah SAW ya, aktsiru ya, perbanyaklah mengingat hadzimil ladzat ya, penghilang nikmat yaitu al-maut ya. Artinya diperintahkan Rasulullah SAW untuk apa? Kita sering-sering bicara tentang kematian, mengingat kematian, bicara tentang wakaf. Karena kenapa? Ya, inilah yang akan melembutkan hati kita. Inilah yang akan membuat kita memikirkan bagaimana persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya. Maut kapan saja bisa menghampiri ya, dan tidak ada yang tidak akan pernah keliru ya dalam hitungannya. Sedetik pun tidak akan keliru ya. Walikulli ummatin ajal, setiap manusia, setiap yang umat ya akan ada batas waktu ajalnya. Ya, fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ah, tidak mungkin bisa diakhirkan sesaat, sedetik, ya, sesaat pun, wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan. Artinya kita semua ini sudah ada ajalnya, ya, udah ada batasnya, ya, udah ditentukan waktunya. Ya, tidak mungkin kita bisa mempercepatnya ataupun memperlambatnya, ya. Nah, yang ketiga adalah kita bicara tentang kematian karena memang ya tidak ada yang mengetahui kapan datangnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, yang namanya kematian pasti akan datang kepada setiap orang yang bernyawa. Innallaha indahu ilmus saah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ya kapan kejadian hari kiamat. Wa yunzilul ghais, dan Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui apa yang ada dalam rahim-rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang diperbuatnya besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyin tamut, tidak ada satu orang pun yang tahu di bumi belahan mana dia akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir, Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal ya. Khabir, yang mengenal dengan sangat dalam sekali ya tentang kita. Nah, Bapak Ibu semua, coba mari kita lihat ini gambarannya, menarik sekali nih ya. Ya. Tidak mengerikan ya, tapi ini adalah suatu hal yang sangat menakutkan ya. Ya, bicara tentang kematian karena setiap detik kita sebenarnya pada hakikatnya adalah ya, kita semua yang hadir di malam hari ini demi Allah hanya menanti ya. Hanya menunggu saja satu sebab kematian kepada sebab kematian berikutnya. Ya, kita semua hanya menanti satu sebab kematian kepada sebab kematian berikutnya. Ada yang sebabnya karena COVID. Ada yang sebabnya karena sakit kanker. Ya, ada yang sebabnya karena stroke.
ada yang sebabnya karena gagal ginjal, ada yang sebabnya karena kecelakaan, ada yang sebabnya jatuh di tangga. Ya, itu sebab-sebab kematian. Ya, kita semua pasti akan mengalami itu. Tapi sebabnya kita nggak ada yang tahu apa. Ya, nah maka ya ketika di ruangan sempit ini, ya tidak ada lagi menemani kita, semuanya akan kembali. Ya, istri, pasangan akan kembali. Ya, pasangan kita pun sudah nggak mau lagi menemani kita walaupun sebentar. Ya, ya, harta kita dan seterusnya semuanya akan kembali. Kecuali apa? Kecuali sholat kita tentunya, sedekah kita, amal kita yang lain yang kita niatkan ya sebagai penolong kita ketika kita berada di sini. Nah, maka bicara wakaf sangat penting, ya, sangat penting sekali, ya karena ini adalah penyesalan terbesar orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya, kalau kita bayangkan seminggu lalu kita meninggal dunia, yang paling kita sesali adalah karena kita belum sempat untuk berwakaf. Ya, yang paling kita sesali adalah kita belum sempat untuk memikirkan kita punya wakaf. Ya, kita bersedekah di jalan Allah. Yang wakaf ini adalah sedekah abadi tentunya, sedekah yang jangka waktunya abadi, kekal selama-lamanya, ya. Ya, bukan cuma sekedar sedekah biasa yang kita lakukan. Ya, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya, minta ditunda untuk berikan kesempatan bersedekah dan menjadi orang yang saleh. Artinya, ya, sedekah dengan kesolehan ini sangat erat sekali. Ketika seseorang ringan tangannya ya untuk mengeluarkan sedekah jalan Allah Subhanahu wa taala, ya untuk infak, untuk berwakaf, ya ini menunjukkan kesolehan yang ada dalam dirinya. Maka bila mana masih berat rasa hati kita, mari kita bersama-sama ya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, ya apakah hubbud dunia, cinta dunia itu lebih kuat tarikannya ya ketimbang tarikan kita ya membutuhkan amal soleh untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat kuburan ini Utsman bin Affan ini, saya senang sekali cerita ini kita mengingatkan kembali ya bahwa Utsman itu kita tahu ya adalah orang yang paling dermawan, paling kaya, paling banyak amalnya ya. Baca Al-Qur'annya aja ya itu hatamnya bisa sampai setiap hari ya. Kalau di bulan Ramadan ya 3 hari sekali dia hatam Al-Qur'an ya, kita jauh ya. Ketika melewati kuburan Utsman menangis ya. Kemudian ada Hani, salah seorang yang dulunya adalah budak beliau tapi dijadikan dibebaskan ya, bertanya, ya Utsman, engkau melewati kuburan menangis, tapi engkau diceritakan surga dan neraka engkau nggak menangis. Kata Utsman, ya aku mendengar Rasulullah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhir. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat tinggal pertama, tempat singgah pertama, dan tempat singgah ya tempat tinggal kita nanti menuju akhirat. Nah ini, faman ya. Mari kita renungkan bersama. Fa in naja minhu. Barang siapa yang diberikan selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisaru minhu. Maka proses perjalanan tadi yang saya jelaskan tadi, ya dihisab, ditimbang amal dan seterusnya, itu akan lebih mudah baginya. Ya. Fama wa illam yanju minhu. Barang siapa tidak selamat di alam kuburnya, naudzubillah ya dengan siksa kubur, azab kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu. Ya, lalu apa fungsinya wakaf ini? Akan menerangi kita di alam kubur, akan meringankan kita di alam kubur, akan memberikan nikmat di alam kubur. Ya, bagi orang-orang yang berwakaf dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Utsman mengatakan, "Ma ra'aitu manzarat." Ya. Utsman mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Ya ma ra'aitu manzarat qat." Ya, aku tidaklah pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan, lebih menakutkan kata Rasulullah, ya, wal illa wal qabru afza'u minhu, kecuali ya kuburan adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ya. Ini luar biasa ya, artinya mengingatkan kita bahwa Rasulullah SAW aja khawatir ya, takut kalau kita ya umat Rasulullah ini nggak selamat di alam kuburnya, karena adalah sesuatu hal yang sangat-sangat mengerikan ya. Maka bentuk cinta Rasulullah, coba kita renungkan hadis ini ya. Hadis ini sebenarnya adalah bentuk sayangnya Rasulullah SAW pada kita ya, karena Rasulullah tahu tidak semua umat punya semangat ibadah, tidak semua umatnya punya ambisi mengejar akhirat ya. Karena Rasulullah tahu bahwa godaan akhir zaman, godaan untuk bermaksiat dan seterusnya sangat kuat sekali. Maka Rasulullah mengatakan ya dalam hadis ini adalah bentuk cinta sayang Rasulullah pada kita umatnya ya, idza mata ibnu Adam. Dalam riwayat idza matal insan, dalam riwayat yang lainnya, apabila anak Adam meninggal dunia, apabila manusia meninggal dunia, yang qata'a, putus amalnya. Ya. Semuanya putus, selesai. Enggak ada lagi yang bisa diharapkan. Illa min thalathin, kecuali 3 saja. Yaitu sedekahun jariyah. Nah inilah yang menjadi gambaran ya, istilahnya menjadi suatu kabar gembira ya. Amal boleh putus ya, tapi pahala mengalir terus ya. Nafas boleh putus, tapi pahala harus terus mengalir ya. Maka ada caranya
Nah, ada caranya agar kita bisa punya wakaf, ya. Tentu inilah yang akan mengalirkan pahala, ya, di antara tiga, ya, yang bisa dilakukan. Kalau tiga-tiganya bisa kita lakukan, alhamdulillah, ya, punya anak-anak yang soleh tadi, yang soleh, ya, ilmu, kita belajar ilmu, kita ajarkan atau kita mensupport lembaga-lembaga ilmu, ya, lembaga pendidikan, yang itu dengannya kita mendapatkan pahala jariah. Nah, ini tadi, ya, hari ini saya ingin bertanya kepada hadirin semua, ya, Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, ya, kenapa? Ya, ada nggak? Pertanyaannya tadi, ya, kita yakin nggak bahwa kita menjamin amal ibadah kita, ya, amal kita lebih berat daripada timbangan dosa kita? Atau sebaliknya, ya, kalau kemarin kita meninggal dan ternyata dosa kita masih banyak, ya, lalu kira-kira solusinya kita yang sudah kita siapkan apa? Agar amal kita yang tadi sedikit jadi berat, ya. Karena pada hari ini kalau kita meninggal kemarin, ya, hari ini kita was-was dalam kubur, takut, khawatir, ya, karena dosa kita lebih banyak daripada amal kita. Maka bila mana kita telah menyiapkan yang namanya wakaf, ya, itulah yang diharapkan bisa sedikit demi sedikit menambah terus amal kita, ya, memberatkan amal kita, memberatkan amal kita, memberatkan dan seterusnya, ya, yang mengalirkan pahala. Harapannya itu akan menambah timbangan kebaikan kita, ya. Tentu bagi kita semua yang menyiapkan wakaf itu ketika kita masih hidup, ya. Karena fungsinya wakaf itu berjalan bekerja setelah meninggal dunia, ya. Pada saat kita masih hidup kita bisa banyak melakukan ibadah lain, ya. Sedekah Jumat, sedekah subuh, ya, ataupun kita sholat tahajud, baca Al-Qur'an, duha, dan lain sebagainya, ya. Itu ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan ketika masih hidup. Ketika meninggal dunia, mudah-mudahan wakaf yang telah kita siapkan, yang telah kita ikrarkan, yang telah kita wasiatkan, itu menjadi timbangan amal kebaikan kita. Dengan berwakaf sekeluarga, nah tentu kalau kita ada pilihan berwakaf masjid, ya, ini ada masjid, ya. Kira-kira, ya, kalau ada pilihan kita bisa bangun masjid atas nama diri kita dan keluarga kita, ya, ketimbang kita nyumbangnya 10.000, 5.000, ya, 100.000, sejuta, pilih mana? Ya, tentu, ya, kalau kita berwakafnya besar, ya, berwakafnya optimal, bisa bangun masjid atas nama diri sendiri dan keluarga kita, itu akan lebih baik. Kenapa? Ya, karena tentu, ya, kontribusi yang kita berikan adalah lebih optimal, lebih besar, sehingga pahala kita insya Allah akan lebih banyak. Ya, sederhana, ya. Pahala yang sedikit aja itu udah luar biasa, apalagi kita yang banyak dosa ini, kita butuh banyak pahala. Ya, baca satu ayat kan dapat satu kebaikan, 10 kebaikan, ya. Satu ayat, satu huruf 10 kebaikan, apalagi satu ayat, apalagi 10 ayat, apalagi satu juz, apalagi 10 juz, apalagi 100 juz. 100 juz gimana ya? 30 juz, ya. Nah, jadi itu penting gitu, ya. Jadi jangan dibalik nih, sedekahnya mau yang paling sedikit gitu, ya. Wakafnya mau yang paling sedikit. Ya, kalau ada pilihan kita bisa berwakaf besar, optimal, maksimal, ya, ratusan juta, miliaran, kenapa enggak? Ya, karena ada solusinya, ya. Maka untuk itu, ya, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, karramallahu wajhah, ya, dia mengatakan irtahalatid dunya mudbirah, dunia itu pergi meninggalkan, wartahalatil akhiratu muqbilah, akhirat akan datang menghampiri, walikulli wahidatin minhuma banuna, ya, setiap dari keduanya ada pengekornya, fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian adalah orang-orang, anak-anak yang mengikuti, yang mendambakan kehidupan akhirat, wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian yang menjadi orang-orang yang mendambakan dunia, ya. Fa innal yauma amalun wala hisab, hari ini, ya, maka hari ini adalah amal, mempersiapkan amal, wala hisab, tidak dihitung, tidak dihisab, ya. Wa ghadan hisabun wala amal, besok, ya, yang ada hanyalah hisab, ya, hisab, ya, dihitung amal kita, tidak ada lagi kesempatan beramal. Jadi kalau ditanya kapan kesempatan beramal, sekarang. Saya nanti deh bulan depan aja, Allahu alam, umur kita masih ada enggak? Saya tahun depan aja deh, Allahu alam, ya, enggak ada yang tahu, ya, hidup kita, ya, sebagaimana yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, teman kita, sahabat kita. Maka Rasulullah SAW yang mencontohkan ketika Rasul datang di Madinah, ya, ini sejarah yang insya Allah kita semua paham, ya. Rasulullah membangun Masjid Quba, ya, masjid pertama, kemudian Masjid Nabawi, ya. Ini kan Rasulullah beli tanahnya, ya, beli tanah dari dua anak yatim, mewakafkan tanahnya membangun masjid, ya. Untuk perluan Masjid Nabawi ini pun, ya, Rasulullah SAW yang menghimbau para sahabat untuk membebaskan lahannya, ya, seperti Tolha, ya, seperti Abdurrahman bin Auf, itu luas tanahnya di Masjid Nabawi yang dibebaskan untuk perluasan Masjid Nabawi.
ya wakaf Umar, ya wakaf kebun kurma, luar biasa ya, hasilnya manfaatnya untuk umat ya, tidak dijual, tidak dihibahkan, tetapi kemaslahatannya diberikan untuk umat. Ya Utsman bin Affan selain wakaf sumur itu banyak wakaf yang lain ya. Infak yang sedekahnya ya luar biasa. Sampai hari ini sumur Utsman ya, tempat sumurnya udah nggak ada ya, tetapi lahan tanahnya ya, kebun kurma yang di mana daerah sumur tersebut masih ada sampai hari ini ya di Madinah ya, dan masih membuahkan hasil ya, dikelola oleh pemerintah Arab Saudi, dan itu maslahatnya masih berguna untuk masih berjalan sampai sekarang untuk umat ya. Wakaf Khilafah Umayyah, secara singkat saja ya. Zaman Khilafah Umayyah sudah ada rumah sakit gratis pada waktu itu. Ya, luar biasa, orang-orang berobat nggak harus bayar seperti sekarang mahal ya, ratusan juta, ya miliaran bahkan. Ya wakaf Khilafah Fatimiyah, yaitu dinasti Fatimiyah ya, mewakafkan Masjid Jami' Al-Azhar pada waktu itu. Kemudian masjid ini berkembang ya menjadi kampus universitas yang terbesar di dunia saat ini ya, dan ini adalah wakaf ya, orang kuliah gratis di sana ya, pendidikan gratis, asrama gratis, kesehatan gratis dan sebagainya. Begitu juga Raja Abdul Aziz ya, tanah yang ada di depan Masjidil Haram ya, yang dibangun di atasnya Abrojil Bait ya, hotel beberapa tower, di antaranya Tower Zamzam ya, Raffles, Rutana, Swiss Hotel ya, hotel bintang 5 ini sewa mereka ya, sewa. Keuntungan dari hasil sewa tanah hotel ini ya untuk membiayai Masjidil Haram. Nah, inilah wakaf yang terus mengalir pahalanya. Begitu juga Syekh Buga Al-Aceh ya, orang asal Aceh, kaya ternyata orang Indonesia ini ya, dermawan luar biasa ya, beli tanah di Mekah, tanahnya diwakafkan ya, dibangun beberapa hotel, cukup banyak ya, lebih kurang ada 7 sampai 14 hotel dan apartemen ya punya Syekh Buga ini ya, yang mana dalam wasiat wakafnya, ini ada wasiat wakaf ya, dia mewasiatkan ya, dalam wasiat wakafnya ya, mauquf alainya, peruntukannya salah satunya adalah ya untuk orang-orang asal Aceh yang melaksanakan ibadah haji ya, diberikan uang ya saku sebesar 1.200 real, sekitar 4 sampai 5 juta rupiah. Sampai hari ini ya, beritanya informasinya itu lebih dari 5,2 triliun ya, hasil wakafnya tersebut yang telah diberikan kepada maslahatnya untuk umat tentunya ya, untuk siapa saja yang membutuhkan. Nah, dari cerita yang telah kita sama-sama dengar ya, kira-kira ingin nggak di hati kita gitu ya, untuk mendapatkan kemuliaan Allah juga nih ya. Yang mulia jangan cuma mereka saja, kita pun pengen mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT dan meladeni sabda Rasulullah SAW dan para sahabat untuk berwakaf ya. Kira-kira pertanyaan berikutnya, berapa nih harta yang pantas yang diwakafkan untuk Allah SWT ya? Berapa yang pantas kita wakafkan kembali kepada Allah? Allah nggak butuh wakaf kita, demi Allah nggak butuh wakaf kita. Yang butuh wakaf kita adalah diri kita sendiri ya. Allah nggak butuh kita, nggak butuh wakaf kita ya, tanpa kita pun ya, Allah Maha Kuasa tentunya ya. Maka berapa nih yang pantas ya? Kalau yang pantas bicaranya adalah ya, saya balik lagi ke yang tadi ya. Ini kita ambil dulu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dalam satu hadis yang sering mungkin kita dengar ya, saat pernah didatangi Rasulullah di Mekah pada waktu haji wada, pada saat dia sakit ya. Kemudian Sa'ad berkata, ya Rasulullah ya, engkau melihat aku pada hari ini dalam kondisi ya sangat sakit sekali ya, wali ibnatun wahidah, dan aku punya satu anak perempuan ya, apa atasaddaqu bisulusai mali, katanya ya, apakah boleh nih aku bersedekah, nyedekahin ya 2/3 dari hartaku? Kata Rasulullah SAW ya, la, nggak boleh ya, nggak boleh. Asyattu ya Rasulullah, setengah deh ya Rasul ya, kata Rasulullah juga nggak boleh ya, la. Kemudian orang mau berinfak, mau bersedekah itu ya paling gede dulu. Ini perlu kita balik dulu ya. Ini sangat penting ya. Yang gedenya dulu yang ditawarkan ya. Ya, yang gedenya dulu yang ditawarkan. Gimana kalau wakafnya 10 miliar? Gimana kalau wakafnya 5 miliar atau 1 miliar? Ya. Jangan kebalik ya. Wakaf yang paling kecil berapa? Ya. Ini coba kita contoh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, setelah nego as-sulus ya Rasulullah. 1/3 ya Rasulullah. Kata Rasulullah, as-sulus, ya boleh 1/3. Was-sulusu katsir. Dan 1/3 itu sudah cukup banyak, ya. Nah, tapi ingat pesan Rasulullah SAW ya. Ketika kita ingin bersedekah, berinfak, ya, nggak boleh juga semuanya. Kenapa? Ya, kenapa dilarang Rasulullah SAW menafkahkan semua hartanya 2/3 sehingga tengah, nggak boleh. Yang diperbolehkan 1/3, ya. Karena Rasul tahu, ya. Dan Rasul berpesan kepada Sa'ad, dan pesannya untuk kita semua, ya. Apa pesan Rasulullah SAW? Ya, innaka, wahai kita semua. Engkau, wahai Sa'ad, ya. Engkau, wahai yang hadir di malam hari ini. Ya, antadzara warathatak, engkau
tinggalkan ahli warismu agniya, kaya raya. Nah itu ya poinnya, bagaimana kita meninggalkan keluarga kita, ahli waris kita kaya raya. Ya, jangan kita berpikir anak saya udah ada yang ngurus. Ya, insya Allah sudah ada rezekinya. Ya, Allah Maha kuasa untuk menjaganya. Memang benar. Tetapi apa pesan Rasulullah untuk saat dan untuk kita? Ya, innaka, engkau meninggalkan ahli warismu agniya, kaya raya. Ya, bukan tanpa iman tentunya ya. Meninggalkan ahli warismu kaya raya khairun, lebih baik bagimu min antarahum, daripada engkau tinggalkan mereka alatan, miskin, yatakaffafunan nas, menengadahkan tangan, minta-minta sama orang lain, menjadi beban orang lain. Ya. Nah, bagaimana nih solusinya agar kita bisa berwakaf optimal, ya, miliaran, ratusan juta, ya, dan bisa meninggalkan warisan untuk anak kita berkecukupan karena mereka masih butuh biaya sekolah dan sebagainya. Ya. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu semua hadir, amin. Saya doakan kita orang-orang kaya ya, yang punya di rekening kita 500 juta, 1 miliar, 10 miliar, ya. Anggaplah kita ambil 500 juta untuk kita wakafkan hari ini membangun masjid. Ya, karena IKADI punya program membangun 1000 masjid. Ya, baru dibangun sekitar 342 masjid saat ini. Ya, masih butuh banyak. Nah, ayo kita bangun masjid yang sederhana saja, 300 sampai 500 juta ya di daerah, mungkin masjid kecil tapi ya dibutuhkan di beberapa daerah ya. Ayo kita bangun masjid. Kira-kira uangnya di rekening mau nggak diwakafin hari ini? Ya. Belum tentu ada juga ya, dan belum tentu mau juga. Kalaupun ada masih mikir, aduh uang ini kan saya mau pakai buat haji, uang ini kan nanti buat anak saya sekolah, uang ini kan, uang ini kan, uang ini kan. Ya. Nah, tapi kalau kita pengen berwakaf 500 juta dan uangnya belum ada, artinya kan kita perlu sabung ya, kita perlu siapin, kita perlu rencanakan ya wakaf kita, baru nanti diwakafin. Kenapa? Ya, wakaf itu adalah ibadah yang memang perlu disiapkan. Ya, seperti juga haji, kita perlu tabung dananya, kita perlu sisihkan untuk apa? Nanti menjadi wakaf yang besar, ya, bisa berangkat haji dan seterusnya, dan maslahat manfaatnya untuk umat yang luar biasa. Maka bila berwakaf dengan cara biasa, coba kita lihat ini ya. Ini contoh sederhana aja. Kalau kita mau berwakaf dengan cara manual biasa nih, ya, sebulan 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, bulan kelima 1 juta. Anggaplah berkumpul 500 bulan, 500 juta. Ya. Berarti kan umurnya itu 41 tahun ke depan. Kalau kita umur 40 tahun kan berarti usia 81 tahun. Masalahnya nyampe nggak umur kita bisa berwakaf 500 juta. Ya kan? Nah, karena kalau kita belum yakin ya bisa menabung, menyisihkan wakaf kita selama 41 tahun ke depan agar terkumpul 500 juta, maka ada cara berwakaf melalui program Alisha namanya. Ya, ini program yang bagus banget ya, karena ini IKADI ya, beberapa lembaga wakaf sudah bekerja sama dengan program wakaf ini ya, yang membantu memudahkan setiap umat, setiap orang punya wakaf dengan cara mudah ya. Bukan hanya dengan cara mudah dan ringan, tapi juga hasil manfaat wakafnya itu optimal ya. Ya, contoh begini. Kita ikut program wakaf melalui program Alisha ini yang 1 juta sebulan. Kita membayar iurannya sebulan, setiap bulan ya. Maka setelah itu kita melakukan yang namanya ikrar wakaf wasiat atau janji wakaf ya. Kepada siapa? Kepada nazir wakaf yang kita tunjuk. Contoh di sini ada nazir wakaf IKADI ya. Kemudian juga ada namanya global wakaf ya. Ada namanya Yakesma, juga ada namanya Duafa, ada Kampung Maghfirah, ya, ada wakaf mandiri atau yatim mandiri. Wakaf rumah wakaf ini ada rumah zakat, dan inisiatif wakaf ya atau IZI kalau zakatnya ya, dulu PKPU ya. Kemudian juga ada Al Azhar namanya ya, yang kita bisa pilih lembaga wakaf manapun ya sesuai dengan keinginan kita, tergantung program wakaf yang kita inginkan tentunya, karena setiap lembaga punya program wakaf masing-masing ya. Ada rumah sakit, ada sumur, ada madrasah, ada pesantren ya, ada buat masjid dan seterusnya. Nah, kita dapat langsung melakukan ikrar wakaf. Contoh ini ya, melakukan ikrar wakaf ini Pak Irfan ya, mengikrarkan wakafnya 1 miliar ke lembaga wakaf Kampung Maghfirah ya, di Caringin Bogor, dari pesantren Ustaz Ahmad Hatta di sana ya. 1 miliar ya ikrarkan gitu ya. Nah, contoh juga yang kedua, ini Pak Ustaz Hengki Nafrat Arsil ya, dari keturunan pejuang Datuk Tan Malaka ya, ikut mengikrarkan wakafnya 500 juta ya kepada lembaga wakaf IKADI. Untuk apa? Untuk bangun masjid ya dan sumur ya. Nah, ini Kampung Maghfirah tadi ya pesantrennya. Nah, kalau IKADI membangun sumur dan masjid ya.
Terserah lah kita mau mauquf alainya, peruntukan wakafnya untuk apa. Nah, kemudian tugas kita adalah ikut aja program ini. Ya setiap bulan kita bayar sesuai dengan ingin besarnya program yang kita ingin ikutkan ya ataupun kemampuan kita. Contoh ya sejuta. Nah, kita nggak tahu kan namanya umur itu panjang atau kapan kita meninggal kita nggak pernah tahu. Bila mana baru berjalan 3 bulan, 4 bulan, setahun ya. Ternyata Allah takdirkan kita meninggal dunia, ya maka nilai wakaf kita itu jumlahnya tetap ya. Bukan 3 juta, tetapi nilai wakaf kita itu sebesar yang kita ikrarkan. Ya, kalau kita ikrarkan 1 miliar, maka 1 miliar itulah yang akan diterima oleh nazir wakaf. Kalau kita ikrarkan 500 juta, maka 500 juta inilah akan diterima oleh nazir wakaf. Ya, dan akan dikelola sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan wakaf yang kita wasiatkan. Ya, bisa untuk masjid, bisa untuk ruang kelas, bisa untuk sumur dan lain sebagainya. Ya, bisa buat pesantren IKADI dan seterusnya. Ya, ini diantara program-program wakaf yang kita sudah bekerja sama. Ya. Nah, apa nih istimewanya program Quantum Wakaf ini? Tentu ya, kita bisa berwakaf mudah ya. Nilainya itu optimal, tapi kita cukup mencicil per bulan ya. Jadi berwakaf tidak harus menunggu kaya ya. Ikut program ini, kita paksa diri kita untuk ikut program ini agar kita bisa berkontribusi rutin menyiapkan wakaf kita gitu ya. Dan nilainya kita bisa tentukan sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian yang kedua kita tenang dan tawakal insya Allah ya. Karena dengan punya wakaf ini ya, kita yang berikrar wakaf itu tentu berbeda rasanya di hati. Karena kenapa? Kita sudah mengikrarkan nilai wakaf ini, ya bila mana kita meninggal dalam perjalanan umur kita yang nggak panjang ini, ya kita sudah punya wakaf insya Allah. Ya, artinya kita sudah siapkan wakaf kita sebelum datangnya kematian kita. Yang ketiga ta'awun dan berjamaah, ini program ya yang dihimpun dengan dana tabarruk ya, dana kebajikan ya. Dan kita bisa saling tolong-menolong sama peserta kita ya, yang masih sehat ya, menolong yang sakit, yang sehat, yang hidup meninggal, menolong yang meninggal dunia ya. Dan kita bisa niatkan untuk juga pahala untuk orang-orang yang kita cintai, orang tua almarhum ya, mereka menunggu kita untuk mengirim pahala ya, apalagi kalau kita kirimi pahala wakaf ya. Yang keempat amanah dan berkah, karena program ini yang menggandeng kerjasama dengan nazir-nazir wakaf yang terpercaya, dan kita bisa menentukan wasiat wakaf kita mauquf alainya untuk apa ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang kelima ya, ini menarik program ini. Kenapa? Program wakaf kuantum ini ya, atau program wakaf Alisya ini itu juga menyiapkan dana waris ternyata. Ya, karena patokannya adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan sampai kita meninggal dunia hanya punya wakaf saja, tapi ahli waris kita ya terlunta-lunta ya, menjadi beban orang lain, meminta sana kemari. Maka program ini juga menyiapkan warisan. Ya. Jadi tadi ada yang berwakaf 500 juta, berarti warisannya lebih dari 500 juta gitu ya. Nah, ini kita bisa ikuti programnya. Bagaimana caranya berwakaf dengan kuantum ini ya? Yang paling penting adalah kita siapkan dulu nama-namanya ya. Kita pengen masuk surga bersama siapa aja. Kita pengen punya pahala wakaf untuk siapa saja. Ya, maka kita niatkan, kita siapkan dulu nih. Saya pengen wakaf ini berarti untuk siapa saja, untuk orang tua, ya, mertua, istri, anak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, paling penting adalah juga kita hitung nikmat Allah sudah kasih, agar kita berpikir ya bahwa Allah ini udah kasih saya nikmat banyak banget, keluarga, kesehatan, pekerjaan, ya aset, kebun, properti dan sebagainya. Ya, nikmat yang banyak ini kita harus hitung. Oh, kalau saya untuk beli properti aja saya mampu, untuk cicil rumah aja saya mampu, untuk cicil mobil aja saya mampu, masa iya saya untuk rumah di surga ya? Ya kan, rumah di surga itu kan membangun masjid kan rumah di surga ya, untuk properti di surga ya, untuk kendaraan di surga, untuk kenikmatan di surga, saya hitung-hitungan gitu ya. Nah, ini kita perlu tata kembali hati kita gitu ya. Bagaimana kita memandang harta ya. Lalu kita hitung berapa rupiah yang pantas diwakafkan kepada Allah SWT. Oke, kita hitung karena begini ya. Kita hitung contoh ya, kita otak-atik sedikit di sini ya. Jadi kalau kita berpikir, oh oke deh, saya mau berwakaf menyisihkan per bulan ya untuk anak, orang tua ya, mertua, istri, yaitu contoh 10 orang ya. 10 orang. Berarti kalau 10 orang ini saya 10.000 ya rupiah per hari, sisihkan per hari, 10.000 dikali 10 orang, ya berarti 100.000. Ya, 100.000 per hari. Kemudian kita kalikan 30 hari, dikali 30 hari. Ternyata 3 juta. Waduh, 3 juta berat juga ya. Nah ini, ya. Berat ini ditimbulkan oleh apa? Ya. Kalau kita kaji panjang lagi, udah mau jam 9 ya. Nanti buka aja surat Al-Baqarah 268 ya, 269, 270. Itu bicara tentang ya
rasa khawatir, rasa takut, ya miskin, takut kekurangan, ya itu dibisik-bisikin oleh setan ya ketika kita ingin mengeluarkan harta Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini saya next aja. Lanjut ya, kita hitung ya. Nah, angkanya udah keluar nih. Oh, saya mau sisihkan sebulan 3 juta. Ya, aduh berat ya. Kita hitung lagi ya. Kalau nanti kita berat, ayo lihat lagi kendaraan kita, rumah kita ya. Dan nikmat yang Allah udah kasih selama ini. Masa iya untuk kehidupan kekal abadi kita pikir panjang lebar ya. Putuskan sekarang ya, jangan kita menyesal di kemudian hari ya, karena ada pilihannya. Kalau kita mungkin bisa berwakaf 1 miliar dan 10 miliar ya, dan kemarin kita meninggal dunia, pasti kita akan bela-belain ya bisa berwakaf 10 miliar seperti itu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap Allah Subhanahu wa taala dan melalui Rasulullah SAW dan para sahabat serta meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga tercinta, hari ini saya niatkan, minimal kita niatkan dulu bismillah ya, ingin ikut namanya program Quantum Wakaf, semoga Allah mudahkan dan meridhoi niat mulia ini, amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah SAW ya, ditanya oleh Umar dan 10 sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW tentang man aqyasun nas ya, orang yang paling cerdas ya. Lalu saya mengatakan aktsaruhum dzikran lil maut, itu orang yang paling banyak mengingat kematian. Wasyadu isti'dadan, sungguh-sungguh semangat ya menyiapkan kematiannya. Ulaika humul aqyas, itu orang yang cerdas. Mereka pergi bisyarafid dunia, dengan kemuliaan dunia, wa karamatil akhirah, dan kehormatan akhirat. Siapa mereka di antaranya ini ya? Ini Mbak Afi ya, Mbak Ibu Nur Aini Octavia sudah mewakafkan 500 juta kepada Kampung Maghfirah ya. Kemudian Pak Kasmen jemaah Haji Maghfirah 2013 ya. Ini sangat rutin di Kampung Maghfirah ya, mewakafkan nilainya 400 juta ya, dan nilai 600 jutanya buat ahli warisnya, buat anak-anaknya. Pak Kasmen ikut program yang 1 miliar ya. Karena Pak Kasmen sudah cukup berusia, dia ikut per bulannya 2,5 juta ya. Maka nilai 400 jutanya dia wakafkan ke Kampung Maghfirah ya, dalam bentuk wakaf wasiat tentunya ya, dan nilai 600 jutanya menjadi ahli waris buat anak-anak dan istrinya ya. Kemudian juga ini ada Ibu Yuli Puswita ya, nilai wakafnya 300 juta ya. Kemudian juga ada Pak Irfan juga 1 miliar nilai wakafnya. Tentu Pak Irfan buat program yang lebih gede lagi ya, 2 miliar sekian. Juga ini Ibu Ratna Komala ya, dokter ya, berwakaf 1 miliar juga ke Yayasan Kampung Maghfirah yang menyerahkan wakafnya melalui wakaf wasiat kepada Ustaz Ahmad Hatta. Nah, ini juga ada Ibu Wianda yang malam hari ini insyaallah akan sharing ya, datang jauh-jauh dari Pontianak ke Bogor, Caringin Bogor ya, Kampung Maghfirah bersama keluarga anak-anak untuk melakukan ikrar wakaf ya, melakukan janji wakaf wasiat, menyerahkan wakaf sebesar 20 juta Kampung Maghfirah. Untuk itu ya, sebelum saya lanjutkan, saya minta kesediaan Ibu Wianda malam hari ini sudah hadir ya untuk memberikan testimoni ya buat kita semua malam hari ini, agar kita tahu ya Bu Yanda, kenapa Bu Yanda hari ini dan kemarin ya semangat melakukan syiar wakaf dan mengajak umat berwakaf, serta apa nih yang dirasakan setelah ikrar wakaf dan kenapa mau berwakaf ya. Untuk itu silakan Bu Yanda sharing kepada kita ya, ada waktu mungkin 10 sampai 15 menit untuk bercerita ya. Kepada Bu Yanda ya, saya persilakan. Masih di mute, Bu. Suaranya nggak keluar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh Ustadz Zul untuk berbagi testimoni apa itu kuantum wakaf dan bagaimana saya perasaannya setelah menjadi berwakaf ya, dan termasuk juga menjadi duta kuantum wakaf. Jadi sebelumnya saya diajak oleh Ustadz Zul nih. Waktu itu Ustadz Zul sempat chat saya di WA, Bu Wianda itu ini ya aktif di duta wakaf Qur'annya Maghfirah ya, katanya gitu. Jadi saya bilang iya Ustadz, saya bilang gitu, diajakin sama Ibu Sarah gitu kan. Jadi Bu Wianda mau nggak jadi duta kuantum wakaf, katanya. Terus saya tanya, apa itu Ustadz kuantum wakaf? Ya udah Bu, ikut aja dulu kajiannya. Jadi setelah kajian itu pikiran saya lebih terbuka ya, dan memang selalu ingin punya amalan gitu ya, karena saya ngerasa dosa saya masih banyak, amalan saya sedikit, tapi saya
pastinya setiap muslim kepingin dan punya cita-cita untuk bisa berada di surga, berkumpul bersama orang-orang yang dicintai, orang tua, suami, dan anak-anak gitu ya. Jadi kuantum wakaf ini saya pikir adalah cara yang cerdas bagi muslim ya. Bagaimana caranya kita bisa berwakaf dengan nilai yang optimal, dengan cara yang ringan, dengan cara yang mudah, dan pahalanya bisa buat sekeluarga. Jadi memang orang tua saya, mertua saya sudah almarhum semuanya. Jadi saya merasa selama beliau, orang tua saya, mertua saya masih ada, apapun yang saya usahakan dan ikhtiarkan untuk membalas jasa-jasa mereka rasanya mungkin bisa terbayarkan. Tapi sebagaimana di dalam surah Al-Qur'an sampaikan bahwa jika orang meninggal dunia, dia ingin kembali ke dunia sekejap aja hanya untuk apa? Untuk bersedekah. Karena seperti saya dengar juga dari tausiah dari Ustaz Arif bahwa wakaf itu manfaatnya bukan sakaratul maut. Kemudian yang kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu yang paling lebar terbuka di surga bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Kemudian yang keempat, memudahkan hisab kita nanti. Karena pada saat kita nanti meninggal akan ditanya dari mana hartamu diperoleh dan dimanfaatkan untuk apa aja. Kemudian saya berpikir, karena orang tua saya, mertua saya sudah almarhum dan almarhumah, saya berpikir sebagai seorang anak, apa yang bisa saya lakukan walaupun orang tua saya sudah tidak ada, mertua saya sudah tidak ada, tapi saya tetap bisa menjadi anak yang berbakti bagi orang tua saya dan bagi mertua saya. Jadi memang alam kubur itu gelap. Jadi saya berpikir bagaimana keadaan orang tua saya yang saat ini sudah berada di dalam kubur. Seperti tadi Ustadz Zul sampaikan bahwa alam kubur itu adalah alam pertama kita meninggal, perjalanan masih sangat panjang. Jadi kalau kita sebagai anak setiap habis sholat, kemudian pada kita mengaji, pasti berharap semoga setiap huruf yang kita baca halnya bisa sampai kepada kedua orang tua kita, kepada mertua kita. Tapi rasanya tuh tidak akan pernah cukup ya, karena mereka yang ada di dalam kubur itu bukan setiap detik ya, setiap detik mengharapkan apa nih yang bisa menjadi penolong mereka di alam kubur, apa nih yang bisa menjadi penerang alam kuburnya, menjadi melapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya sebagai tempat. Jadi kewajiban kita sebagai anak bagaimana bisa tetap bisa berbakti kepada orang tua dengan kuantum wakaf ini. Jadi saya berpikir bismillah saya akan berwakaf dengan kuantum wakaf karena memang caranya sangat mudah. Kenapa mudah? Karena kita bisa istilahnya menabung setiap bulan dengan membayar iuran tabaruk. Nggak perlu kaya dulu, baru kita bisa berwakaf. Terus seperti saya bilang tadi, kita kepingin punya rumah di surga, berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi dengan kuantum wakaf ini, insya Allah mudah-mudahan pahalanya kita bisa membangun surga nanti bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi memang selain itu juga karena memang caranya mudah, bisa kita tiap bulan kita setor iuran tabaruk. Jadi melatih kita itu untuk istiqomah dalam mengeluarkan harta kita untuk di jalan Allah. Kenapa saya bilang istiqomah? Ya itu tadi, karena kita sudah berakad, artinya ada kemauan di dalam diri kita supaya setiap bulannya kita membayar iuran tabaruk kan. Jadi memang mungkin Ustadz juga lebih tahu lah ya
bahwa sebaik-baik amal itu adalah yang istiqomah ya Ustadz Zul ya. Jadi dengan kantum wakaf ini insya Allah kita istiqomah melakukan ikhtiar untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah. Kemudian dengan kuantum wakaf ini juga kita bisa dengan ringan karena sesuai dengan kemampuan kita. Logikanya kalau kita berpikir kita punya uang ratusan juta, kalau kita ratusan juta itu langsung kita wakafkan untuk membangun atau membantu pesantren, membantu rumah tapis ya. Rasanya tuh sebagai manusia saya bilang ya wajar ya, pasti godaannya itu sangat-sangat besar sekali gitu. Tapi dengan kuantum wakaf ini yang tadinya kita pikir nggak mungkin, insya Allah menjadi mungkin gitu. Dan yang sangat juga artinya menyadarkan saya, Ustadz Zul bilang bahwa kain kafan kita sedang ditenun. Jadi kalau kita wafat, meninggal dunia, nggak perlu nunggu sakit dulu. Ada juga yang tiba-tiba pergi pagi dari rumah, tahu-tahu siangnya udah almarhum. Kalau mau meninggal, nggak perlu nunggu umur kita tua dulu. Muda juga banyak yang udah meninggal. Jadi Bismillah, saya kemarin karena berpikir nggak tahu umur sampai kapan, kalau saya meninggal saat ini, bekal apa yang akan saya bawa. Mudah-mudahan dengan kuantum wakaf ini membuat hati saya menjadi lebih tenang. Artinya nanti pada saat saya meninggal dunia ada amalan yang bisa membuat alam kubur saya lebih terang. Kemudian kalau saya meninggal nanti, insya Allah hisab saya mungkin mudah-mudahan Allah lebih ringan karena bagian harta saya manfaatkan di jalan Allah. Itu aja Ustadz. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menurunkan roh dari teman-teman semuanya untuk bersegera bergabung dalam kuantum wakaf Alisya. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yanda ya atas sharingnya. Saya izin nambah sedikit slide lagi ya, ada 3 slide, sekitar 3 penjelasan lagi tentang penutupnya ya. Baik, ini saya mau share lagi ya, apa lanjutan dari materi tadi yang sudah saya sampaikan ya, dan Masya Allah ya Bu Yanda ya, apa yang disampaikan itu tentu dari lubuk hati paling dalam ya, dan ada kesadaran yang luar biasa dalam diri untuk menyiapkan bekal terbaik ya. Maka Bu Yanda dengan keluarga semua yang datang ya ke Jakarta ya untuk menyerahkan kepada Yayasan Kampung Maghfirah ya. Ini juga Bu Yanda sempat mengajak 2 wakif juga ya, sahabat beliau Ibu Kartini dan anaknya si Pak Regina ya, yang masing-masing berwakaf 450 juta kepada Yayasan Kampung Maghfirah. Banyak ya, kalau saya tampilkan semua slide-nya cukup banyak ya, ada Bu Yolanda, ada Ika, ada Pak Deki, ada Ibu Liza ya, Ibu Hilda, Ibu Yayang ya, Pak Daniarso, ya banyak ya. Dan juga ini sudah ada yang menyerahkan wakafnya ya, karena umur nggak panjang kita nggak ada yang tahu ya. Baru berjalan 3 bulan ya, Bapak almarhum Agus yang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya menyerahkan wakaf wasiatnya sebesar 100 juta kepada ya, Kampung Maghfirah yang diterima oleh Ustaz Ahmad Hatta ya, dan ahli warisnya semua datang ya untuk menyaksikan penyerahan wakaf wasiatnya. Dan juga di IKADI juga sudah banyak alhamdulillah ya, diantaranya ada Bapak Faudi Umayyah ya, mewasiatkan wakafnya 1,5 miliar ya. Juga ada Pak Lufki 450 juta ya kepada Ustaz Anik sebagai ketua lembaga wakaf IKADI ya, juga Pak Hengki 500 juta ya, Pak Edi 450 juta ya, Pak Ibu Teresia juga, Bu Eca ya 450 juta ya. Dan insya Allah di hari Sabtu ini tanggal 12 Maret ini insya Allah akan ada ikrar wakaf di IKADI ya. Mungkin yang di Jabodetabek bisa ikut ya, menyaksikan ikrar wakaf itu seperti apa ya. Ada 4 orang insya Allah akan ikrar wakaf di IKADI, nilainya juga ada yang 600, ada yang 400 dan seterusnya. Kemudian insya Allah di Kampung Maghfirah juga ada tambahan ikrar wakaf, kita 5 orang nanti tanggal 20 Maret ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur untuk ikut menyaksikan sahabat-sahabat kita yang melakukan ikrar wakaf menjadi wasiat. Nah, hidup kita ini nggak lama ya, hanya 3 hari saja kata Imam Hasan Al-Basri.
yaitu adalah hari kemarin tentunya yang tidak mungkin bisa kita perbaiki, ya, yang tidak mungkin kita ulangi lagi. Maka yang kedua adalah hari ini, ya, hari ini, malam hari ini kita semua hadir, ya, untuk menyiapkan amal jariah kita. Besok, saya besok, ya, Allah alam, lusa, setahun lagi, ya sebulan lagi nggak ada yang tahu tentang umur kita. Maka ini ada gambaran slide saya terakhir, ya. Mari kita lihat bersama untuk renungan kita, ya. Karena memang untuk wakaf itu nggak mudah, ya. Godaannya berat, ya. Godaannya berat. Saya pilih wakaf apa beli handphone baru? Saya beli wakaf apa beli rumah? Saya ikut wakaf apa ikut yang lain nih, ya. Kalau kita lihat nikmat yang Allah udah kasih itu seperti gunung es ini, ya. Nikmat itu udah nggak terhitung, nikmatnya banyak banget, tanpa batas lagi nikmat Allah itu. Yang kita syukuri mungkin masih sedikit, ya. Yang mau kita wakafkan kadang-kala, ya, kita berpikirnya terlalu panjang kadang, ya. Padahal sekali lagi, ya, yang Allah kasih pada kita udah banyak, sewajarnya, sudah sangat sewajarnya kalau kita bersyukur, ya, untuk apa? Kita wakafkan kembali, ya. Yang itu Allah nggak butuh sebenarnya, ya. Allah butuh nggak butuh wakaf kita, yang butuh adalah kita sendiri. Bagaimana kita kembalikan harta yang Allah kasih itu untuk umat tentunya, yang untuk hamba-hamba Allah, yang mudah-mudahan dengan itu kita bisa termasuk orang-orang yang salih, ya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan menyiapkan bekal terbaik kita. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sudah terlalu lewat jam 9:09 malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, ya, terkait tentang program wakaf ini bagaimana, ya, penyiapannya seperti apa, ya. Silakan hubungi yang mengundang tentunya, ya. Silakan hubungi yang mengundang. Jangan tunda lagi, ya. Allah, demi Allah, ya. Penundaan kita akan ada bisikan-bisikan setan untuk kita menunda lagi. Segera ambil keputusan, ya. Berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebahagiaan, adalah keuntungan untuk kehidupan kita yang sebenarnya. Ya, silakan hubungi sahabat-sahabat untuk wakaf yang mengundang, yang Bapak Ibu menerima WA tersebut untuk bertanya lebih lanjut tentang bagaimana tentang program wakaf ini, dan kita bisa jelaskan lebih lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih untuk yang hadir malam ini, ada 100 orang, ya. Ternyata Zoom-nya kapasitasnya cuma 100, ya. Tadi saya lihat beberapa chat, ternyata banyak yang nggak bisa masuk karena terbatas. Insya Allah di minggu depan mungkin kita akan buat link yang lebih besar lagi, sehingga kita banyak yang bisa ikut dalam kajian-kajian seperti ini. Allah a'lam bishawab. Atas segala kekurangan kami mohon maaf, ya. Pada Allah kami mohon ampun. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mohon pamit, Ustaz, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.